Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cynthia Siva Indirasari dengan NPM 22311117, Prodi Sistem Informasi kelas SI 22B. Di sini saya akan menjelaskan tentang text meaning. Yang pertama yaitu ada pengertian text meaning. Text meaning adalah proses ekstraksi informasi berguna dan pengetahuan tersembunyi dari data teks tidak terstruktur. Proses ini menggunakan teknik data meaning, machine learning, dan pemrosesan bahasa alami natural language processing atau NLP untuk mengolah teks menjadi data yang dapat dianalisis. Dalam era big data, text meaning menjadi sangat penting karena sebagian besar data yang dihasilkan adalah teks tidak terstruktur seperti email, artikel, ulasan pelanggan, dan media sosial. Lalu selanjutnya tujuan text meaning. 1. Ekstraksi informasi, mengambil data penting dari teks mentah. Yang kedua, klasifikasi teks, mengelompokkan dokumen berdasarkan kategori tertentu. Yang ketiga, analisis sentimen, mengidentifikasi sentimen positif, negatif, atau netral dalam teks. Yang keempat, clustering, mengelompokkan dokumen ke dalam grup berdasarkan kemiripan konten. Dan yang terakhir, peringkasan teks, membuat ringkasan otomatis dari dokumen panjang. Selanjutnya itu ada proses text meaning. Yang pertama, pemrosesan data teks. Langkah ini bertujuan untuk membersihkan teks dan mengubahnya menjadi format yang dapat dianalisis. Tahapan ini meliputi 1. Tokenisasi, memecah teks menjadi kata-kata atau frasa kecil. Yang kedua, stop word removal, menghapus kata-kata umum seperti dan atau adalah. Yang ketiga, stemming dan lemmatization, mengubah kata ke bentuk dasar, contoh berlari menjadi lari. Dan yang terakhir, lowercasing, mengubah semua huruf menjadi kecil untuk konsistensi. Selanjutnya yang kedua, representasi data. Setelah teks diproses, data tersebut diubah ke dalam format numerik agar dapat dianalisis. Beberapa teks yang digunakan, yang pertama, back of word (BOW), menghitung frekuensi kata dalam teks. Yang kedua, TF-IDF, time frekuensi versus dokumen frekuensi, mengubah pentingnya kata dalam dokumen. Dan yang terakhir, word embeddings, representasi vektor kata menggunakan algoritma seperti word to face atau GloVe. Selanjutnya yang ketiga, analisis dan ekstraksi. Pada tahap ini algoritma diterapkan untuk mengekstrak pola atau pengetahuan. Beberapa metode yang digunakan. Yang pertama, klasifikasi, menggunakan algoritma seperti naive Bayes, NVM, atau random forest. Yang kedua, clustering, mengelompokkan teks menggunakan algoritma seperti K-means atau hierarchical clustering. Dan yang terakhir, sentiment analysis, menggunakan model NLP untuk memahami opini. Dan yang keempat yaitu ada evaluasi dan interpretasi. Hasil analisis dievaluasi menggunakan metrik seperti akurasi, precision, recall, atau F1 score. Setelah itu, hasilnya diinterpretasikan untuk pengambilan keputusan. Selanjutnya itu ada penerapan text meaning. Yang pertama, analisis sentiment, digunakan untuk memahami opini atau perasaan pengguna terhadap produk, layanan, atau topik tertentu. Contoh penerapannya yaitu yang pertama, analisis ulasan pelanggan di e-commerce. Yang kedua, mengukur opini publik terhadap isu di media sosial. Selanjutnya yang kedua ada klasifikasi dokumen, mengelompokkan dokumen ke dalam kategori tertentu seperti yang pertama, memfilter email spam. Yang kedua, klasifikasi artikel berita berdasarkan topik. Lalu yang ketiga, pencarian informasi, meningkatkan efisiensi pencarian dalam data dengan mengekstrak informasi relevan dari dokumen besar. Seperti yang pertama, mencari dokumen hukum terkait kasus tertentu. Dan yang terakhir, menemukan artikel ilmiah terkait topik riset. Lalu yang keempat, chatbot dan asisten virtual. Teknologi chatbot memanfaatkan text meaning untuk memahami pertanyaan
pengguna dan memberikan respons yang relevan. Contoh Siri, Google Assistant, dan chatbot customer service. Yang kelima, ringkasan teks otomatis. Membuat ringkasan singkat dari dokumen panjang untuk membantu pembaca memahami inti konten tanpa membaca semuanya. Selanjutnya ada tantangan text mining. Yang pertama, data tidak terstruktur. Sebagian besar teks tidak memiliki format standar sehingga sulit untuk dianalisis langsung. Yang kedua, ambiguitas bahasa. Bahasa manusia seringkali ambigu sehingga sulit untuk memahami maksud yang sebenarnya. Dan yang ketiga, bahasa lokal. Model seringkali tidak mendukung bahasa daerah atau slang. Dan yang keempat, skalabilitas. Memproses teks dalam jumlah besar membutuhkan sumber daya komputasi yang besar. Dan yang terakhir, kualitas data. Data yang tidak lengkap atau mengandung kesalahan dapat mempengaruhi hasil analisis. Lalu ada alat dan teknologi untuk text mining. Yang pertama, Python. Library seperti NLTK, Spacy, dan Scikit-learn. Yang kedua, R. Package seperti TM dan Text to Face. Yang ketiga, software komersial RapidMiner, Kenime, dan SAS. Dan yang terakhir, Big Data Tools, Apache Spark dengan library MLIB dan Hadoop. Dan yang terakhir, kesimpulan. Text mining adalah teknologi penting yang membantu mengolah data teks tidak terstruktur menjadi informasi berharga dengan aplikasi yang luas, mulai dari analisis sentimen hingga chatbot. Text mining menjadi alat yang sangat bermanfaat dalam pengambilan keputusan berbasis data. Namun, untuk hasil yang optimal diperlukan pemahaman mendalam tentang proses, tantangan, dan alat yang digunakan. Baik, berikut ada penjelasan dari saya tentang text mining. Jika ada kesalahan kata atau penjelasan yang kurang jelas, saya mohon maaf. Terima kasih.